Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online sampai dengan tanggal 30 April 2020. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung sampai pemberitahuan yang lebih lanjut. Ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau kedukaan dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan. Keempat, bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihartini atau Mas Andi di kantor gereja. Kelima, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya melalui Mabit Kespel terpanggil untuk melakukan langkah konkret untuk mewartakan kepedulian Allah kepada sesama. Langkah konkret ini dengan melakukan penyesuaian program pasar murah menjadi program peduli COVID-19. Program ini antara lain adalah bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat, pemberian masker dan disinfektan kepada warga di sekitar GKI Ciledug Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya yang terus dirancang. Program ini rencananya akan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung dan akan mulai dilakukan bulan April. Kami juga mengajak umat untuk ikut ambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program peduli COVID melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 3368008003 dengan keterangan peduli COVID-19. Yang keenam, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Ospara dengan tema Firman yang Memperbaharui. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 4 ayat 1-2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Amin, amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah firman yang membarui. Masih dalam rangkaian Minggu Paskah, di mana kita bersama-sama akan menyaksikan bagaimana kebangkitan Kristus sungguh-sungguh adalah sebuah perwujudan dari firman yang membarui kehidupan murid-muridnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita juga meyakini bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang dapat membarui kehidupan kita, media dari Allah yang dapat sungguh membarui setiap kehidupan setiap umatnya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita dengan menyanyikan NKB 116 ayat yang pertama dan yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Allah seharusnya membarui hidup kita. Akan tetapi tidak jarang dalam kehidupan kita luput dan gagal menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak dapat sungguh-sungguh diperbarui oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah di dalam kelemahan, kekurangan kita menghadap Tuhan dengan merendahkan diri kita dan mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, saya berikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi, dan nanti akan saya tutup dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Allah, di dalam kehidupan kami mau menyadari bahwa
kami tidak jarang luput untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang terus-menerus berkubang di dalam kehidupan kami yang penuh dengan dosa dan celah. Tetapi kami menyadari bahwa Allah melihat kami. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah jaminan bagi kami, untuk kami dapat tetap merasakan anugerah Allah di dalam cinta kasih dan pengasihan Tuhan. Karena itu kiranya Allah melihat setiap hati dan pikiran kami yang sungguh berdoa, menyampaikan doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Kami mau sungguh serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah. Kami serahkan seluruh doa pengakuan dosa kami dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Damai Kristus besertamu. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, termasuk memberikan kami kemampuan untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami pahami di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh berserah karena kami mau belajar untuk terus meyakini bahwa firman Tuhan membarui segenap kehidupan kami. Kami memohon tuntunan Tuhan bagi setiap kami yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas 24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu 2 orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita sangat bersyukur bahwa di Minggu Paskah yang ketiga ini, di dalam masa-masa kita menghayati kebangkitan Yesus ini, kita boleh bersama-sama kembali merenungkan sebuah tema yang menurut saya sangat penting di dalam kehidupan iman kita. Tema firman yang membarui adalah sebuah tema yang kalau saya tanyakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, saya meyakini bahwa sebagian besar dari kita akan sangat sepakat dengan tema ini. Bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang membarui kehidupan kita. Dan itu adalah sebuah pernyataan iman dari orang-orang percaya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mencoba untuk melihat dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, tidak jarang tema ini justru menjadi pergumulan yang tidak mudah.
Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena tidak jarang begitu banyak orang yang datang ke gereja, beribadah, mengikuti PA, dan mendalami Alkitab secara pribadi, justru bergumul dengan bagaimana firman ini membarui hidup mereka. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah. Banyak orang yang mengatakan dia khatam baca Alkitab, dia sudah sering baca Alkitab, tetapi dalam keseharian hidupnya dia tidak benar-benar sungguh menghidupi apa yang ia baca atau apa yang ia coba dalami. Sehingga firman Tuhan menjadi satu hal yang seolah-olah tidak bisa membarui kehidupan orang. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah heran ketika di masa-masa menjelang masa-masa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa orang yang begitu kritis terhadap ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran firman Tuhan, kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ternyata firman Tuhan atau ajaran-ajaran agama pada hakikatnya tidak mengubah kehidupan manusia. Bumi tetap rusak, peperangan tetap ada di mana-mana, bahkan beberapa orang melegitimasi firman untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah tema yang sesungguhnya juga penting bagi kehidupan kita sebagai umat beriman. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang digumulkan oleh kita saat ini terkait firman yang membarui juga rupanya digumulkan oleh para murid ketika mereka berada dalam perjalanan ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan yang justru menunjukkan bagaimana firman itu, bagaimana firman Allah itu seharusnya dapat membarui kehidupan para murid. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid yang hidup dekat dengan Tuhan Yesus semasa hidup Tuhan Yesus, justru di dalam kehidupan iman mereka, mereka tidak menampakkan bahwa mereka mengisi diri mereka dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Yesus berjalan bersama mereka, mereka sungguh-sungguh tidak mengenali siapa yang berjalan dengan mereka. Bahkan dalam percakapan mereka mengenai Yesus, Yesus sampai juga mengatakan kepada mereka dalam perjalanan ke Emmaus itu, Yesus sampai mengatakan kepada mereka bahwa mereka seperti orang bodoh dan lamban hatinya. Mengapa? Karena mereka tidak meyakini apa yang dikatakan oleh para nabi, bahkan apa yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka. Firman itu seolah-olah tidak menjadi sesuatu yang membarui para murid. Para murid tetap bertahan di dalam kenyataan hidup, di mana mereka menggunakan pemikiran-pemikiran mereka. Mereka mempertanyakan bagaimana Yesus bisa bangkit, bagaimana Yesus bisa menghilang dari kubur itu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini kemudian mengajak kita bersama untuk merenungkan berdasarkan bacaan kita, bagaimana kemudian firman itu bisa membarui hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan ke Emmaus menunjukkan kepada kita bahwa firman itu dapat membarui hidup kita. Ketika firman itu tidak hanya kita pahami dalam pemikiran kita saja, tetapi juga dapat kita renungkan dalam pengalaman hidup kita hari lepas hari. Kata pengalaman ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan perjalanan ke Emmaus adalah sebuah kata yang penting. Karena pengalaman ini justru membuat para murid kemudian terbuka matanya, para murid kemudian tersadarkan akan apa yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan atau apa yang dimaksud dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman para muridlah yang membuat mereka kemudian terbuka matanya saat Yesus memecah-mecahkan roti, mengucapkan berkat ketika mereka duduk bersama di dalam sebuah rumah. Ketika mereka duduk bersama dalam rumah,
Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecahkan dan memberikan kepada mereka. Mata mereka terbuka dan mereka kemudian mengingat kembali pengalaman yang dulu Yesus pernah berikan kepada mereka di dalam perayaan perjamuan malam yang Yesus lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan pengalaman itu kemudian mengajak mereka untuk melihat kembali bagaimana mereka kemudian berdebar-debar hatinya pada saat Yesus berjalan bersama mereka di Emmaus. Mereka teringat bagaimana guru mereka dulu ketika mereka masih hidup bersama mengatakan firman Tuhan yang mendebarkan hati mereka, yang membuat mereka tersegarkan dan penuh dengan semangat. Pengalaman inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kemudian juga membuat mereka berani bahkan untuk kembali ke murid-murid dan menceritakan berbagai hal yang mereka telah saksikan. Yesus yang berjalan dengan mereka di Emmaus, Yesus yang memecah-mecahkan roti, Yesus yang kemudian menghilang dalam pandangan mereka. Itulah yang kemudian memotivasi mereka untuk kembali kepada murid-murid yang lain dan menceritakan pengalaman mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengalaman adalah salah satu hal yang penting di dalam firman Tuhan. Sehingga firman Allah yang membarui adalah firman Allah yang tidak hanya kita pahami, tetapi firman Allah yang harus kita alami. Apa maksudnya dengan kita mengalami firman Allah? Yaitu dengan merenungkannya di dalam setiap pengalaman hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah kemudian yang bisa kita gumulkan dalam hidup kita hari lepas hari. Di dalam pergumulan kita dengan wabah virus corona saat ini, kita tidak hanya diajak untuk mengalami hal ini saja, Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa juga mengalami pengalaman ini bersama dengan Sang Firman. Bagaimana kemudian kita merenungkan firman Allah di dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah saat ini. Pengalaman wabah virus corona ini, jika kita mau merenungkannya berdasarkan firman Allah, maka bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah untuk kemudian menguatkan firman mengenai bagaimana kita mengasihi sesama kita di dalam situasi sekarang ini. Mulai dari pengalaman awal di mana kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang serakah, tidak kemudian melakukan tindakan membeli yang begitu banyak sehingga membuat komoditas menjadi langka di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Bahkan ketika di pertengahan ini kita diajak untuk menjadi orang-orang yang mau memperhatikan juga jarak fisik kita dengan sesama kita, sehingga kita tidak menularkan ataupun kita tidak ditularkan oleh orang lain. Bahkan di dalam kondisi seperti ini kita juga diajak untuk merenungkan kasih terhadap sesama dengan juga memperhatikan orang-orang yang mengalami kebutuhan-kebutuhan yang sulit dalam hidup mereka. Orang-orang yang tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan mereka dalam hidup mereka hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, belum lagi kalau kita berbicara mengasihi sesama ini dalam konteks kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita yang hidup bersama dengan keluarga banyak menghabiskan banyak waktu di rumah, kita bisa terus mengembangkan cinta kasih kita. Dimulai dari juga keluarga kita. Bukan hanya berbicara mengenai tetangga di sekitar kita saja, tapi juga dari keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana kita bisa menikmati waktu bersama, menjalani cinta kasih bersama, memperbaiki barangkali hubungan-hubungan yang rusak, bukan menambah rusak hubungan tersebut dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah contoh-contoh pengalaman yang kemudian kita hidupi bersama dengan firman Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, firman itu hanya dapat membarui hidup kita ketika kita melekatkannya di dalam setiap pengalaman hidup kita.
ketika kita mengingatnya di dalam setiap pengalaman hidup kita. Dalam pengalaman dengan komunitas, kita juga mau diajak untuk merenungkan pengharapan dalam Tuhan, dan juga kesehatian dan bahkan persekutuan yang indah bersama dengan umat, ketika kita juga memutuskan tidak mengadakan perjamuan kudus pada saat Minggu Paskah kemarin. Mengapa kita tidak mengadakan perjamuan kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini karena keinginan kita untuk lebih lagi menghayati pengharapan kita dalam Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah sebuah simbol pengharapan, simbol dari karya kasih Allah yang kemudian kita sebagai umat menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Simbol yang kemudian mengikatkan kita satu dengan yang lainnya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Simbol yang menguatkan kita dalam pengharapan dalam Tuhan. Dan itulah yang kita nantikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan bersama-sama mengalami perjamuan kudus ketika kita sudah bisa beribadah bersama kembali. Di dalam ibadah bersama nanti kita akan mengucap syukur karena pengharapan yang Tuhan berikan. Kita boleh melewati kondisi yang tidak mudah ketika kita bisa beribadah bersama dengan saudara-saudari kita. Kita bisa kembali membagikan cinta kasih yang Allah bagikan melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya yang begitu luar biasa kepada kita melalui perjamuan kudus bersama-sama dengan seluruh umat yang ada dalam komunitas kita. Ketika masa itu tiba, Bapak, Ibu, dan Saudara, perjamuan kudus menjadi sebuah perjamuan sukacita, perjamuan yang penuh dengan satu hal yang sangat kita nantikan dan sangat membuat kita bersukacita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah bagaimana kita dapat terus mengikatkan pengalaman dengan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk menutup khotbah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat menarik dan mungkin dapat menolong kita untuk memahami makna mengalami firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ilustrasi ini mengenai seorang petobat baru dan seorang yang sudah lama mengenal Tuhan. Satu ketika ada seorang yang dahulu dikenal sebagai seorang yang jahat dan tidak mengenal Tuhan, namun dia bertobat dan menjadi seorang Kristen. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan kawannya yang kemudian menggodanya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan. Dia bertanya si orang yang temannya ini, teman si petobat ini, "Bro, katanya kamu sudah jadi Kristen ya? Kamu tahu nggak siapa nama 12 murid Yesus?" Petobat ini mengatakan, "Wah, saya nggak hafal." Temannya kemudian berkata, "Kalau gitu kamu tahu nggak Yesus dibaptis di mana?" Petobat ini mengatakan, "Wah, saya tidak ingat." "Gini deh," kata temannya lagi, "kamu tahu nggak Yesus lahir di mana?" Petobat ini mengatakan, "Wah, saya juga tidak ingat." Temannya kemudian berkata, "Loh, katanya kamu sekarang orang Kristen, ikut Yesus. Masa pertanyaan begitu saja kamu belum bisa jawab?" Sambil dia menyindir begitu ya. Lalu petobat baru ini menjawab dengan perkataan yang membuat temannya kemudian mengintrospeksi dirinya. Petobat baru ini mengatakan, "Saat ini memang aku belum tahu terlalu banyak mengenai kekristenan. Tapi yang aku tahu, dulu aku seorang pemabuk, sekarang aku telah sembuh. Dulu aku sering kasar dan melupakan keluargaku. Sekarang aku berusaha berkata lembut dan menyenangkan keluargaku. Yesus telah menyentuh hatiku dan mengubahkan perilakuku. Itu semua terjadi sejak aku berjumpa dengan firman-Nya." Bapak, Ibu, dan Saudara, ilustrasi ini kembali mengingatkan kita bahwa pengalaman kita dalam hidup ini bersama dengan firman Tuhan adalah sesuatu yang mengubah hidup kita. Tidak cukup dengan kita hanya mengerti, hanya kita memikirkannya, hanya kita mendalaminya secara pribadi, tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana firman itu kemudian kita alami di dalam setiap pengalaman hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengalami firman Tuhan dalam hidup dengan merenungkannya di sepanjang pengalaman hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari rentang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan diawali dengan doa syukur rumah ibadah, dilanjutkan dengan doa oleh pendeta yang ditutup dengan nyanyian doa Bapa Kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa. Secara khusus kami berdoa untuk proses pembangunan rumah ibadah kami, di mana saat ini kami masih menghadapi pergumulan dengan beberapa proses perizinan yang harus diurus dan proses pembuatan desain bangunannya. Kami berdoa melalui tim yang mengurusnya, yaitu tim PPRI yang secara khusus bekerja dalam proses pembangunan ini, agar diberikan hikmat dalam setiap proses yang dijalaninya. Hanya ke dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Ya Allah, dalam kehidupan kami, ajarlah kami untuk dapat senantiasa mengalami firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga firman itulah yang nantinya akan membarui setiap hati dan pikiran kami. Setiap pengalaman yang kami alami saat ini, bersama dengan berbagai orang di seluruh dunia terkait dengan wabah COVID-19 ini, telah menjadi sebuah pengalaman yang dapat menolong kami untuk senantiasa menggumulkan firman Tuhan dalam hidup kami. Kiranya firman Allah yang berkuasa di dalam segala pergumulan kami terkait dengan kondisi kami saat ini. Ketika kami bekerja di rumah, ketika kami belajar di rumah, ketika kami berinteraksi dengan keluarga kami di rumah, ketika kami kembali bekerja di luar rumah, beberapa di antara kami harus bekerja di luar rumah, beberapa di antara kami harus beraktivitas di luar rumah. Kiranya firman Tuhan yang dapat senantiasa kami pegang dan kami jadikan padanan dalam berbagai pelayanan ataupun berbagai pengalaman yang kami jalani dalam hidup kami hari lepas hari. Karena itu ya Allah, kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang dapat senantiasa melihat dan mengalami firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Allah, kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kami, bagi kami yang sedang bergumul dengan bekerja dan belajar di rumah. Di tengah situasi saat ini, Tuhan berikan kami kesabaran, berikan kami tetap hikmat dan kesehatan, kekuatan, serta semangat dalam menjalankan berbagai tugas pelayanan kami, baik di pekerjaan maupun juga di sekolah, maupun di dalam berbagai hal yang kami kerjakan, yang harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi kami yang masih harus keluar rumah untuk bekerja dan beraktivitas. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat untuk bisa dapat menjaga dengan baik segala sesuatunya, kesehatan kami, sehingga kami dapat tetap beraktivitas dengan kesehatan yang juga baik. Dan juga kami berdoa bagi setiap dari kami yang memiliki pergumulan baik secara ekonomi, pergumulan secara keluarga, pergumulan secara sosial karena berbagai hal yang timbul dari waktu saat ini yang kami harus hadapi. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat senantiasa berpegang hanya kepada Tuhan dan terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kami menjalani pengalaman pergumulan hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit karena wabah COVID-19, maupun mereka yang sedang sakit
karena berbagai sakit penyakit. Tuhan tolonglah mereka, kuatkanlah mereka di tengah situasi seperti saat ini. Tuhan yang kiranya hadir dan menolong melalui tenaga medis di rumah sakit maupun perawatan yang diberikan oleh orang terkasih maupun perawatan yang dijalani di rumah. Tuhan kiranya menolong mereka untuk bisa melewati pergumulan sakit penyakit mereka ini, ya Allah. Kami juga berdoa bagi GKI Ciledug Raya, kami sebagai komunitas, berikanlah kami hikmat untuk dapat senantiasa saling mendukung dan menguatkan di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, termasuk dalam pergumulan kami bersama dengan umat dan masyarakat sekitar yang terdampak dari wabah COVID-19 ini, ya Allah. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menyesuaikan program kami dengan baik untuk melayani umat dan masyarakat yang Tuhan percayakan hadir bersama kami tengah wabah yang tidak mudah kami hadapi saat ini. Demikian kami berdoa bagi setiap gereja Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami dapat senantiasa mengaplikasikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehadiran kami tengah-tengah dunia dapat menjadi berkat bagi setiap tempat di mana kami berada. Demikian dengan pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikanlah juga mereka hikmat di dalam mencegah dan menanggulangi kondisi yang tidak mudah ini, khususnya di tengah situasi di mana kami akan saudara-saudari kami sedang menghadapi masa puasa mereka. Tuhan yang kira menolong mereka juga untuk bisa melewati pergumulan ini di tengah masa puasa yang mereka harus jalani. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang kami boleh doakan, setiap hal yang kami boleh jalani saat ini, dan kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatunya, karena masih banyak hal yang kami mohonkan, tapi Roh Kudus akan menolong kami untuk berdoa dan menyampaikan berbagai hal yang dapat kami sampaikan dan menyelaraskannya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita akan memasuki persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 3368008003. Saya undang umat untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami berkumpul ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa. Di dalam segala keterbatasan kami dalam beribadah saat ini, kami mau memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dan yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah kami hikmat senantiasa dalam menjalani hidup ini. Hanya ke dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan kita. Jalanilah setiap pengalaman hidup kita dengan senantiasa berpegang pada firman Tuhan, agar hidup kita dapat senantiasa dibaharui oleh firman Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.